Salam semuanya, selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Nasmasi Dalila Panjaitan, Escape selaku tutor promotion driver, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Sebelum presentasi, kita kenal maka saya. Kami dari grup besar 4, grup kecil 17, akan memperkenalkan diri kalian masing-masing. Dimulai dari saya sendiri, saya Esa Carolina sebagai moderator dalam diskusi pagi hari ini. Adapun dari anggota dari grup kecil kami, yang pertama akan memulai dari Aurelinda Janet Vio. Kepada Janet dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Aurelinda Janet Vio. Saya Caroline Elisha Pati. Saya Chelsea Caroline Eudiedos. Saya Clara Hotmaidana Baban. Saya Gavin Babanov Nathanael Nainggolan. Saya Claudia Sihaan. Saya Grace Manalu. Saya Luciana Menengret Besi. Oke, pada kesempatan ini kami akan berdiskusi tentang determinan perilaku hidup sehat sakit tuberkulosis di Indonesia dan negara Singapura. Dalam diskusi ini kami akan pertama sesi pembukaan, yang kedua presentasi dan penutup. Langsung saja kita mulai dari sesi yang pertama, yaitu pembukaan yang akan disampaikan oleh saudara Gavin. Kepada Gavin dipersilakan. Tuberkulosis ialah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Determinan penyakit tuberkulosis paru adalah kependudukan dan faktor lingkungan. Kependudukan meliputi jenis kelamin, umur, sedangkan faktor lingkungan meliputi kepadatan hunian. Dari keseluruhan hasil penelitian bahwa faktor resiko yang diteliti yang berhubungan dengan kejadian tuberkulosis paru adalah umur dan jenis kelamin. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan faktor resiko umur, jenis kelamin, dan kepadatan hunian dengan kejadian penyakit tuberkulosis. Pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sakit tuberkulosis. Faktor pertama, faktor kognitif yang akan dijelaskan oleh Ina. Kepada Ina dipersilakan. Baik, faktor kognitif ini pengetahuan atau tentang yang dipercaya mengenai sesuatu, yang berarti pengetahuan pasien terhadap penyakit yang dideritanya untuk mengontrol gejalanya, pengobatan, aktivitas, persediaan alat, komplikasi, dan gejala. Lalu faktor efektif itu faktor meliputi emosional pasien yang meliputi bertukar perasaan, cemas, dan kemauan berkomunikasi pasien. Dan terakhir, faktor psikomotor itu melihat secara langsung, artinya itu kita mengobservasi secara langsung tindakan yang dilakukan oleh pasien. Terima kasih, Ina. Selanjutnya, faktor lingkungan yang akan dijelaskan oleh Chelsea. Kepada Chelsea dipersilahkan. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan mencakup 3 poin. Yang pertama, lantai tanah. Jenis lantai tanah yang menyebabkannya adalah lantai yang berdebu. Lantai yang berdebu dapat memicu penyakit. Yang kedua, lantai yang sulit dibersihkan, dan yang ketiga, lantai yang lembab dan gelap. Poin yang kedua ialah kontak rumah. Keberadaan kontak rumah juga menjadi faktor yang dapat menyebabkan TBC karena penderita TBC BTA yang masuk ke dalam rumah yang relatif mudah untuk menularkan kepada sesama penghuni lain. Poin yang terakhir yaitu pola hidup yang tidak sehat. Perilaku hidup sehat masyarakat yang masih rendah dan biasanya lebih tidak memperdulikan penyakit. Oke, terima kasih Pak Chelsea. Faktor budaya yang akan dijelaskan oleh Clara. Kepada Clara dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya lah faktor kebudayaan. Minimnya pendidikan di sebagian masyarakat membuat pengetahuan sangatlah rendah, sehingga sebagian masyarakat lebih mempercayai kebiasaan atau kebudayaan mereka masing-masing. Hal ini mengakibatkan pandangan masyarakat terhadap penyakit sangatlah lemah, terutama pengetahuan mereka tentang penyakit TBC. Bahkan saking rendahnya pengetahuan mereka tentang kesehatan,
Mereka lebih percaya kebudayaan mereka, sehingga mereka beranggapan bahwa penyakit TBC adalah salah satu penyakit turunan yang memalukan. Atau beranggapan penyakit TBC berasal dari perbuatan gaib, sehingga pengobatannya pun harus dilakukan dengan pengobatan tradisional atau dukun. Dan penyakit TBC sering juga dianggap sebagai tabu oleh sebagian masyarakat, padahal seperti yang kita ketahui, penyakit TBC adalah penyakit menular yang dianjurkan untuk melakukan pengobatan kepada pihak medis supaya mendapatkan penanganan yang efektif. Terima kasih kepada Clara. Selanjutnya faktor praktisi kesehatan yang akan dijelaskan oleh Gras. Kepada Gras dipersilakan. Faktor pelayanan kesehatan di Indonesia yang pertama adalah kualitas pelayanannya. Suatu layanan kesehatan yang berkualitas pasti harus membutuhkan profesi layanan kesehatan yang baik, sekaligus diinginkan baik oleh pasien ataupun masyarakat serta terjangkau oleh daya beli masyarakat. Lalu yang kedua adalah fasilitas. Fasilitas yang baik dapat memudahkan dan melancarkan suatu pelaksanaan. Lalu pada faktor yang ketiga adalah biaya pengobatan. Biaya layanan perawatan kesehatan menjadi masalah besar bagi masyarakat. Sistem pemberian pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi. Lalu alasan peningkatan tersebut biasa disebabkan oleh perlengkapan dan fasilitas dari rumah sakit itu tersendiri. Terima kasih kepada Grace. Selanjutnya faktor ekonomi yang akan dijelaskan oleh Janet. Kepada Janet dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah faktor ekonomi. Di sini ada 3 faktor yang menyebabkan penyebaran TBC. Yang pertama, kemiskinan. Menurut WHO, penderita tuberkulosis di dunia menyerang kelompok sosial ekonomi lemah atau miskin. Walaupun tidak berhubungan secara langsung, namun faktor ini dapat menjadi penyebab tidak langsung, seperti kondisi gizi memburuk, perumahan tidak sehat, dan kemampuan dalam akses pelayanan kesehatan menurun. Yang kedua, tidak komitmennya politik pada pendanaan pengobatan. Tidak memadainya organisasi pelayanan TBC seperti kurang teraksesnya oleh masyarakat, obat tidak terjamin penyediaannya, dan tidak dilakukan pemantauan. Yang ketiga, perubahan demografi. Dengan meningkatnya penduduk di suatu negara, maka akan menambah jumlah penderita TBC. Karena mengingat penularan TBC yang begitu mudah, yaitu melalui udara, seperti batuk dan bersin. Dan yang terakhir adalah dampak pandemik HIV. Seseorang yang sudah terpapar HIV, maka sistem imunnya akan melemah. Karena sistem imunnya melemah, itu akan menyebabkan penularan TBC yang begitu mudah. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Janet. Faktor spiritual yang akan dijelaskan oleh Luciana. Kepada Luciana dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor spiritual keyakinan dan nilai yang menyebabkan penyakit tuberkulosis. Ada beberapa poin penting yang kami ambil, yaitu yang pertama, kepercayaan akan sesuatu. Masyarakat lebih dominan percaya kepada pengobatan alternatif, seperti pergi ke dukun, karena mereka berpikir cara ini lebih cepat untuk mencegah penyembuhan. Yang kedua, pengobatan. Dalam pengobatan, masyarakat biasanya menggunakan atau mengonsumsi obat yang belum tahu khasiatnya, bahkan sama sekali tidak adanya nomor izin edaran atau yang kita tahu BPOM. Yang ketiga, kualitas hidup. Seperti orang-orang yang merokok, kita tahu bahwa merokok dapat menurunkan kerja paru-paru. Sehingga orang yang merokok lebih cepat terinfeksi TBC. Yang keempat, kebiasaan. Kebiasaan yang buruk seperti merokok, bermiras, dan begadang akan menimbulkan penyakit TBC. Yang kelima, kegiatan. Kegiatan yang buruk akan mempengaruhi imun tubuh sehingga rentan terkenanya penyakit. Yang keenam adalah budaya. Adalah sesuatu hal yang bertentangan atau kebiasaan adat istiadat yang mempengaruhi pengobatan TBC. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Luciana. Selanjutnya faktor praktisi di negara Singapura yang akan dijelaskan oleh Diana. Kepada Diana dipersilakan.
Ya baik, saya akan menjelaskan faktor praktisi pelayanan kesehatan di Singapura. Pelayanan kesehatan yang di Singapura didirikan organisasi, yaitu dapat mendeteksi, mengobati, dan memberantas, yaitu Singapore Anti-Tuberculosis Association atau yang biasa disebut oleh SATA. Dan juga ada pun fasilitas yang didirikan oleh Singapura, yaitu Tuberculosis Royal Clinic Singapura yang menggunakan asuransi bagi individual atau organisasi untuk melindungi para individu dan organisasi tersebut. Biaya yang atau penanggungannya yang diberikan pemerintah berupa bantuan asuransi bagi penduduk. Hal ini dapat membantu pengobatan TBC. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Giana. Selanjutnya faktor lingkungan di Singapura akan dijelaskan oleh Chelsea. Kepada Chelsea dipersilakan. Konteksnya faktor lingkungan poin. Yang pertama, kondisi perumahan penduduk di daerah. Yang kedua, pengobatan yang terlambat. Yang ketiga, kesadaran masyarakat. Dan yang terakhir, secara. Terima kasih kepada Chelsea. Selanjutnya, perbandingan tuberkulosis di Indonesia dan negara Singapura yang akan dijelaskan oleh Gavin. Kepada Gavin dipersilakan. Selanjutnya adalah perbandingan cara penanganan tuberkulosis di Indonesia. Salah satunya yaitu penerimaan vaksin BCG, Bacillus, Camelid, Urine. Di Indonesia, vaksin ini termasuk dalam daftar imunisasi wajib dan diberikan sebelum bayi berusia 2 bulan. Bagi yang belum pernah menerima vaksin BCG, dianjurkan untuk melakukan vaksin bila terdapat salah satu anggota keluarga yang menderita TBC. TBC juga dapat dicegah dengan mengenakan masker saat berada di tempat ramai dan jika berinteraksi dengan penderita TBC, serta sering mencuci tangan. Walaupun sudah menerima pengobatan, pada bulan-bulan awal pengobatan, biasanya 2 bulan, penderita tuberkulosis juga masih dapat menularkan penyakit. Jika menderita TBC, langkah-langkah di bawah ini sangat berguna untuk mencegah penularan. Tutup mulut saat bersin, batuk, dan tertawa, atau kenakan apabila menggunakan tisu untuk menutupi mulut. Buanglah segera setelah digunakan. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Pastikan rumah memiliki sirkulasi udara yang baik, misalnya dengan sering membuka pintu dan jendela agar udara segar, serta sinar matahari dapat masuk. Jangan tidur sekamar dengan orang lain, sampai dokter menyatakan TBC yang Anda derita tidak lagi menular. Sedang di Singapura, mereka cekatan sekali untuk memberantas tuberkulosis, dengan organisasi-organisasi, membangun klinik-klinik, membuat asuransi gratis untuk tuberkulosis, dan masih banyak lagi. Faktor utama yang bertanggung jawab atas meningkatnya insiden tuberkulosis penduduk di Singapura adalah perubahan profil usia penduduk dan pertumbuhan penduduk berusia di atas 65 tahun menyebabkan peningkatan kasus yang dilaporkan. Singapura menggunakan directly observed treatment untuk pengobatan tuberkulosis. Di Singapura, mereka memberikan fleksibilitas kepada karyawan yang terpapar TBC dan dengan cara itu bisa melindungi keluarga rekan kerja dari infeksi. Terima kasih kepada Gavin. Saran dari kelompok yang akan dilakukan saya sendiri. Dalam penularan penyakit TBC telah dilakukan dengan health promotion, gaya hidup bersih dan sehat terutama tuberkulosis dengan memberikan imunisasi BCG dengan pengobatan secara dini dapat mengendalikan dan gejala TBC dan pengobatan sarana pelayanan tepat. Puskesmas mensosialisasikan promosi kesehatan, peningkatan gizi keluarga serta bayi baru lahir yang harus mendapatkan imunisasi BCG. Keluarga dan masyarakat sebaiknya mengetahui tanda dan gejala dari TBC sehingga dapat mencari pengobatan yang cepat dan tepat. Demikian presentasi dari grup kecil 17. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangan dari poin-poin kami.
Dan minta maaf atas segala kesalahan kata atau kalimat yang saya ucapkan. Saya akhiri diskusi kelompok kami hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah hadir dan berpartisipasi. Yang terakhir kami mohon kepada Ibu selaku pemimpin kami untuk memberikan masukan dalam tugas presentasi kami kali ini. Terima kasih. Salam.